Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurningsih dengan NIM 112310291. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS dari mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan yang berjudul Telaah Kritis dan Membangun Framework Solusi, yaitu dengan cara mencari solusi melalui sintesis temuan dari beberapa artikel ilmiah. Nah, artikel ini bertujuan menelaah secara kritis strategi operasi, teknik peramalan lanjutan atau forecasting lanjutan, serta penerapan statistika quality control atau SQC dalam konteks variabilitas tinggi di era digital. Melalui kajian pustaka sistematis terhadap 11 artikel ilmiah yang sudah saya kumpulkan, yaitu artikel ini menyintesis berbagai temuan untuk membangun sebuah framework solusi terpadu berbasis Agile Operation Strategy, AI Driver Forecasting, dan Digital SQC. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan menghadapi supply chain terletak pada kemampuan organisasi mengintegrasikan data real time, sistem prediksi berbasis kecerdasan buatan, serta mekanisme kontrol kualitas digital yang mampu mendeteksi variasi proses sekecil mungkin. Nah, framework yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan strategis dalam menciptakan operasi yang tangguh, adaptif, dan juga berkelanjutan. Artikel ini dilatar belakangi oleh perusahaan multinasional menghadapi fluktuasi permintaan dan disrupsi rantai pasok global. Supply chain sendiri menuntut sistem operasi yang tangkas, digital, dan juga adaptif. Tantangan utamanya yaitu integrasi teknologi, visibilitas data real time, dan juga koordinasi antara rantai pasok. Kebutuhan untuk membangun operasi berbasis data yang resilient dan juga responsif. Tujuan dan pertanyaan penelitian, tujuannya adalah untuk membangun framework solusi berbasis hasil sintetis literatur untuk menghadapi variabilitas supply chain. Sedangkan pertanyaan penelitian adalah yang pertama itu, bagaimana sih strategi operasi harus bertransformasi untuk menghadapi variabilitas supply chain. Lalu yang untuk nomor kedua adalah model forecasting apa yang paling efektif untuk permintaan yang sangat volatil. Dan satu lagi pertanyaannya adalah jenis control chart apa yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang cepat dan juga kecil. Penelitian artikel ini menggunakan metode systematic literature review atau SLR dengan menelusuri artikel ilmiah antara tahun 2019 sampai 2014. Nah, sumbernya sendiri berasal dari Science Direct, Springerlink, ResearchGate, dan juga Google Scholar. Kriteria atau kategori utamanya sendiri adalah fokus pada agile strategy, AI forecasting, digital transformation, dan juga quality. Analisisnya sendiri dilakukan melalui pendekatan sistematik, yaitu mengelompokkan hasil penelitian menjadi pola umum, hubungan sebab akibat, dan juga peluang penerapan di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah strategi operasi digital. Sintesis utama dari literatur menyatakan bahwa strategi operasi modern harus memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama harus responsif. Sistem operasi harus dapat mendeteksi gangguan dalam rantai pasok secara cepat melalui integrasi data lintas fungsi. Lalu fleksibel. Penggunaan modular production system memungkinkan retouching proses produksi dengan cepat jika terjadi gangguan. Lalu harus kolaboratif. Platform berbasis cloud memfasilitasi kerjasama lintas entitas antara supplier dan manufaktur lalu distributor secara simultan. Nah,
Menurut Tan dan juga Lim 2021, digital agility menuntut investasi besar pada teknologi dan juga infrastruktur yang pada jangka pendek dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, organisasi harus menyeimbangkan antara lean efficiency dan juga agile adaptability yang dikenal sebagai hybrid operating strategy. Implikasi praktisnya bagi perusahaan multinasional adalah kebutuhan untuk mengembangkan kapabilitas digital integrasi yang memungkinkan perencanaan yang dinamis, pemantauan rantai pasok secara real time, dan juga pengambilan keputusan cepat berbasis data. Yang kedua adalah forecasting lanjutan. Menurut Zhang et al. 2021, Kumar Insight 2022, dan Park and Choi 2022 menunjukkan bahwa metode forecasting tradisional tidak mampu menangani volatilitas ekstrim yang menjadi ciri supply chain. AI dan machine learning forecasting menjadi solusi utama karena mampu mengenali pola non-linear yang tersembunyi di dalam data besar. Model seperti LSTM, Long Short Term Memory, Random Forest, dan juga Gradient Boosting terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi prediksi permintaan hingga 30% dibanding metode konvensional. Big data sendiri forecasting menggabungkan data internal dan eksternal seperti tren media sosial, cuaca, dan indikator ekonomi makro untuk meningkatkan keakuratan model. Ya, skenario based forecasting seperti dikemukakan oleh Park and Choi 2022 membantu perusahaan mensimulasikan berbagai kemungkinan skenario pasar untuk menghadapi ketidakpastian ekstrim. Nah, sintetis utamanya dari literatur ini adalah bahwa model forecasting paling efektif bukanlah yang paling kompleks, melainkan yang paling adaptif terhadap perubahan data real time. Sistem forecasting masa depan idealnya itu bersifat self-learning, yaitu model yang secara otomatis memperbarui parameter saat kondisi pasar berubah. Nah, sedangkan tantangannya sendiri yaitu integrasi data real time dan keterbatasan kapasitas komputasi dan juga rantai pasok secara global. SQC atau bisa disebut dengan Statistical Quality Control menurut kajian dari Liao et al. 2021, Li and Zhao 2023, dan juga Cheng and Wan 2024 menegaskan bahwa quality adalah evolusi dari SQC konvensional menuju sistem pengendalian mutu digital berbasis lot dan AI. Dalam konteks produksi high mix, low volume, proses sangat bervariasi sehingga pendekatan kontrol manual tidak efisien. Nah, Quality 4.0 menggabungkan konsep manajemen mutu tradisional dengan digitalisasi proses produksi. Implementasinya sendiri yaitu adalah AI-driven SPC menggunakan adaptive EWMA dan juga custom chart untuk mendeteksi deviasi kecil secara tepat. Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan eksekusi digital memerlukan 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah data connectivity, yang dimana sensor lot LOT yang mengirimkan data ke sistem analitik pusat. Terus ada analytic intelligence, yaitu machine learning yang mengenali pola penyimpangan dan juga memberikan peringatan secara otomatis. Lalu ada closed loop feedback, yaitu adalah integrasi antara sistem kontrol dan lini produksi untuk tindakan korektif otomatis. Dengan demikian, Quality 4.0 tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kualitas, tetapi juga sebagai sistem self-optimization yang menjaga stabilitas proses secara berkelanjutan.
Framework solusi, visual framework-nya sendiri adalah terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama adalah digital operational strategy, yaitu fokus pada agility dan juga resilience. Yang kedua, advanced forecasting system, yang berfokus pada integrasi AI, big data, dan juga skenario planning. Lalu ada digital quality control, yang dimana SPC real time berbasis machine learning. Ketiga lapisan ini terhubung oleh platform data terintegrasi yang mempercepat decision making loop dan juga meningkatkan ketahanan rantai pasok secara digital. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi operasi di era supply chain menuntut kecepatan, adaptabilitas, dan juga integrasi digital. Forecasting berbasis AI meningkatkan daya prediksi terhadap volatilitas permintaan, dan juga quality memperkuat pemantauan proses dan juga deteksi dini gangguan produksi. Nah, framework ini dapat menjadi model pengembangan operasi cerdas dan juga berkelanjutan. Demikian materi telaah kritis dan pembangunan framework solusi dalam menghadapi variabilitas supply chain di era digital ini telah saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan kata, istilah, ataupun gelar, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.